Bayangkan kamu sedang menyeduh teh panas lalu menambahkan gula. Kalau 1 sendok, manisnya terasa biasa saja. Kalau 2 sendok, jelas lebih manis. Nah, dalam kimia ada pertanyaan yang mirip. Kalau kita menambahkan lebih banyak reaksi, apakah reaksi berlangsung lebih cepat? Pertanyaan ini dijawab oleh sebuah konsep penting yang disebut hukum laju reaksi. Dalam kinetika kimia, salah satu tujuan utama adalah mengetahui bagaimana kecepatan reaksi bergantung pada konsentrasi reaksi. Menariknya, hubungan ini tidak bisa ditebak hanya dari persamaan reaksi di atas kertas. Kita harus benar-benar melakukan percobaan untuk menemukannya. Coba bayangkan sebuah reaksi sederhana seperti yang tertera di bawah ini. A ditambah B menjadi G ditambah H. Hukum lajunya bisa kita tulis sebagai berikut. Nah, artinya laju reaksi ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah konsentrasi reaksi, yaitu konsentrasi A dan konsentrasi B. Selanjutnya terdapat konstanta laju dalam simbol K yang nilainya dipengaruhi oleh suhu, katalis, dan juga jenis reaksi. Serta M dan N yang disebut orde reaksi parsial. Dan nilai orde reaksi ini hanya bisa diketahui lewat sebuah eksperimen. Kalau M dan N ini dijumlahkan, kita akan mendapatkan orde total reaksi. Nah, apa makna dari orde reaksi? Jika orde reaksi memiliki nilai 0, artinya menambah atau mengurangi konsentrasi tidak akan berpengaruh pada laju. Jika ordenya 1, laju yang meningkat sebanding dengan konsentrasi. Kalau orde 2, peningkatan laju yang lebih drastis sebanding dengan kuadrat dari konsentrasi. Mari kita lihat contoh nyata. Ada reaksi antara merkuri 2 klorida atau HgCl2 dengan ion oksalat C2O4 2-. Reaksi ini menghasilkan ion klorida, gas CO2, dan endapan padat Hg2Cl2. Reaksinya dapat dilihat di bawah ini. Nah, hukum lajunya dapat ditulis sebagai laju sama dengan K dikalikan konsentrasi HgCl2 pangkat M dikalikan konsentrasi C2O4-2 pangkat N. Untuk menentukan nilai M dan N, dilakukan serangkaian percobaan dengan variasi konsentrasi seperti yang tertera pada tabel berikut. Nah, sekarang mari kita bandingkan. Dari eksperimen 1 dan 2, konsentrasi HgCl tetap. Sementara konsentrasi oksalat digandakan dan laju naik 4 kali lipat. Artinya, reaksi berorde 2 terhadap oksalat. Dari eksperimen 2 ke 3, konsentrasi oksalat tetap, sementara HgCl2 dibagi 2. Laju turun 2 kali lipat. Itu artinya reaksi berorde 1 terhadap HgCl2. Dengan demikian, hukum lajunya dapat kita tulis kembali, sehingga laju sama dengan K dikalikan konsentrasi HgCl2 pangkat 1 kali konsentrasi C2O4-2 pangkat 2. Dan jika kita menggunakan data dari eksperimen 1, kita dapat menghitung nilai konstanta laju, yaitu K sebanding dengan 7,6 kali 10 pangkat minus 3 molar pangkat minus 2 menit pangkat minus 1. Dari sini, kita bukan hanya mengetahui bentuk hukum laju, tetapi juga bisa menghitung seberapa cepat reaksi berlangsung pada kondisi tertentu.
Nah, sampai di sini kita baru berbicara mengenai laju reaksi dalam bentuk diferensial. Tetapi ada pertanyaan praktis yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya punya sejumlah reaksi di awal, berapa banyak yang masih tersisa setelah beberapa waktu? Nah, untuk itu kita dapat menggunakan hukum laju terintegrasi. Persamaan ini langsung menghubungkan konsentrasi dengan waktu. Dan disinilah muncul sebuah istilah penting, waktu paruh atau T setengah. Ini adalah waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi reaksi turun menjadi setengah dari konsentrasi awalnya. Yuk kita lihat bagaimana bentuknya pada tiap orde reaksi. Pada orde 0, bayangkan sebuah keran yang bocor. Tetesannya konstan, tidak peduli berapa banyak air di dalam bak. Begitu juga dengan reaksi orde 0. Laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi. Jadi kalau kita tulis hubungannya konsentrasi dan waktu, kita dapat mengikuti persamaan yang tertera di bawah ini, di mana A0 adalah konsentrasi awal reaksi, AT adalah konsentrasi reaksi setelah waktu T, K adalah konstanta laju reaksi dalam satuan molar per detik, dan T adalah waktu reaksi. Untuk waktu paruhnya, rumusnya adalah T setengah sama dengan konsentrasi A0 per 2K. Artinya, waktu paruh bergantung pada berapa banyak zat yang kita mulai, dan semakin besar A0-nya, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi tinggal setengahnya. Untuk reaksi orde 1, mari kita bayangkan balon udara yang perlahan-lahan bocor. Semakin sedikit udara di dalamnya, maka semakin lambat ia mengempis. Begitulah reaksi orde 1. Laju reaksi sebanding dengan konsentrasi reaksi. Konsentrasi berkurang mengikuti persamaan di bawah ini, atau dapat ditulis ln AT sama dengan ln A0 kurang K dikali T, di mana A0 adalah konsentrasi awal reaksi, AT adalah konsentrasi reaksi pada waktu tertentu, K adalah konstanta laju reaksi, dan T adalah waktu reaksi. Rumus waktu paruhnya agak berbeda dengan T0, dan keunikannya, waktu paruhnya berbeda dengan orde 0, dan keunikannya adalah waktu paruh tidak bergantung pada A0. Artinya, butuh waktu yang sama untuk konsentrasi berkurang menjadi setengahnya, lalu menjadi seperempat, lalu menjadi seperdelapan, dan seterusnya. Pola ini sama dengan peluruhan radioaktif. Nah, untuk orde 2, ceritanya berbeda lagi. Bayangkan arena balap yang penuh dengan mobil. Semakin banyak mobil, semakin sering tabrakan terjadi. Begitu juga dengan reaksi orde 2. Makin tinggi konsentrasi, makin sering partikel bertumbukan, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Persamaan konsentrasinya dapat ditulis seperti yang tertera di bawah ini. A0 adalah konsentrasi awal, AT adalah konsentrasi reaksi setelah waktu tertentu, K adalah konstanta laju reaksi, dan T adalah waktu reaksi. Dan waktu paruhnya juga memiliki rumus yang berbeda seperti yang tertera di bawah ini, dan maknanya adalah semakin besar konsentrasi awal, semakin cepat habis separuhnya. Sebaliknya, kalau konsentrasi awalnya lebih kecil, butuh waktu lebih lama untuk berkurang menjadi setengahnya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, reaksi orde 0, konsentrasi itu akan turun secara linier dan waktu paruh makin panjang jika konsentrasi awalnya besar. Sedangkan reaksi orde 1, konsentrasi turun secara eksponensial dan waktu paruhnya konstan.
Untuk reaksi orde 2, konsentrasi cepat turun di awal, namun waktu paruh makin singkat jika konsentrasi awal besar. Dengan kata lain, hukum laju terintegrasi bukan sekedar rumus di papan tulis, tetapi alat praktis untuk menghitung konsentrasi pada waktu tertentu, sekaligus memahami arti penting dari waktu paruh. Jadi, hukum laju memberi kita pemahaman tentang bagaimana konsentrasi mempengaruhi kecepatan reaksi, sementara hukum laju terintegrasi membantu kita memperkirakan berapa banyak zat yang tersisa seiring waktu. Di video berikutnya kita akan masuk ke faktor lain yang sangat menentukan, yaitu bagaimana suhu mempengaruhi laju reaksi lewat persamaan Arrhenius.